Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di sesi pembelajaran kita hari ini. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat, pikiran tenang, hati lapang, dan tetap semangat menuntut ilmu. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali. Mengapa materi ini sangat penting? Coba kali ini kita jujur pada diri sendiri. Sejak bangun tidur pagi hari, aktivitas pertama yang kita lakukan sudah berkaitan dengan ekonomi atau belum? Kita membeli sarapan, membayar listrik, menggunakan internet yang kita bayar setiap bulannya. Kita naik ojek online, kita membeli pulsa, kita belanja marketplace, kita menerima gaji, memberi uang saku, kita menabung. Semua itu adalah aktivitas ekonomi. Artinya apa? Ya benar. Artinya, ekonomi bukan sesuatu yang jauh. Ekonomi bukan hanya milik perusahaan besar. Ekonomi bukan hanya urusan pemerintah. Ekonomi bukan hanya milik para pembisnis kaya. Ekonomi adalah bagian dari kehidupan setiap manusia. Ya, benar. Bagian dari kehidupan setiap manusia. Karena gini teman-teman, ekonomi begitu dekat dengan kehidupan manusia, maka cara kita memahami ekonomi akan sangat menentukan bagaimana kualitas hidup kita. Masalah ekonomi di zaman sekarang kita hidup di era modern. Teknologi berkembang sangat cepat. Transaksi bisa dilakukan dalam hitungan detik. Pinjaman bisa cair dalam 5 menit. Investasi bisa dilakukan hanya lewat aplikasi. Tapi di balik kemudahan itu, ada banyak sekali masalah ekonomi yang muncul. Kita melihat seperti pinjaman online dengan bunga mencekik, investasi bodong yang merugikan masyarakat, penipuan digital, judi online, skema Ponzi, manipulasi harga, penimbunan barang, korupsi, dan penyalahgunaan jabatan. Nah, dan yang paling menyedihkan, semua itu sering dilakukan demi satu tujuan, yaitu keuntungan cepat. Ya benar, keuntungan cepat. Banyak orang ingin kaya, banyak orang ingin sukses instan, banyak orang ingin hasil besar tanpa memikirkan cara. Pertanyaannya, apakah semua itu benar? Apakah semua keuntungan itu membawa kebaikan? Apakah semua kekayaan itu membawa ketenangan? Perbedaan untung dan berkah, nah itu berbeda. Teman-teman, ada satu konsep yang sangat penting dalam ekonomi syariah, yaitu perbedaan antara untung dan berkah. Iya, seseorang bisa saja mendapatkan keuntungan yang besar, tapi belum tentu mendapatkannya dengan keberkahan. Keuntungan hanya berbicara tentang angka, keberkahan berbicara tentang nilai diri. Jadi keuntungan bisa membuat kaya, keberkahan bisa membuat tenang. Nah, keuntungan bisa membuat bangga, keberkahan bisa membuat hati damai. Jadi, ekonomi modern seringkali hanya berfokus pada profit maksimal. Tapi, ekonomi syariah berbicara tentang kemaslahatan maksimal. Inilah yang membuat ekonomi syariah berbeda. Islam tidak melarang kaya, teman-teman. Kita ulang lagi, Islam tidak melarang manusia kaya. Tapi perlu kita pahami dengan jelas, Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya. Bahkan dalam sejarah Islam banyak sahabat Nabi yang sangat-sangat kaya, teman-teman. Tapi kekayaan mereka tidak membuat mereka sombong. Mereka tidak menindas, tidak serakah gitu. Karena dalam Islam, harta bukan tujuan akhir. Harta adalah sarana. Harta adalah sarana untuk membantu orang lain, memperbaiki kehidupan, membantu masyarakat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah filosofi ekonomi syariah. Jadi, ekonomi syariah itu bukan sekedar label. Sekarang ini kita sering melihat istilah bank syariah, asuransi syariah, hotel syariah, investasi syariah, marketplace syariah. Tapi pertanyaannya,
apakah kita benar-benar memahami makna syariah dalam ekonomi? Atau kita hanya melihat sebagai label? Jadi ekonomi syariah bukan sekedar mengganti istilah bunga menjadi margin, bukan sekedar mengganti nama, tetapi perubahan paradigma, perubahan cara berpikir, perubahan cara melihat harta, perubahan cara melihat kepemilikan, dan perubahan cara melihat keuntungan. Oke, mungkin teman-teman di sini bertanya, apa itu paradigma? Jadi, paradigma itu cara pandang. Iya, cara pandang. Cara kita melihat sesuatu, teman-teman. Jadi paradigma, kita hanya materialistis. Maka ekonomi tentang uang. Jadi ekonomi itu hanya tentang uang. Melihat ekonomi hanya tentang uang. Tetapi jika paradigma kita tauhid, maka ekonomi adalah bagian dari ibadah. Jadi dalam Islam bekerja adalah ibadah, berdagang adalah ibadah, mengelola harta adalah ibadah. Selama dilakukan dengan cara yang benar, inilah yang akan kita pelajari bersama dalam video panjang ini, teman-teman. Tapi tidak akan bosan. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari? Agar pembahasan kita sistematis, kita akan membaginya menjadi dua bagian besar. Definisi ekonomi syariah. Kita akan membahas pengertian ekonomi secara umum, pengertian syariah, definisi ekonomi syariah menurut para ahli, tujuan ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam, perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, lalu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan kupas mulai dari dasar sekali. Kita akan membahas dasar hukum ekonomi syariah. Nah, di sini meliputi Al-Quran sebagai sumber utama, hadis sebagai penjelas, ijma sebagai kesepakatan ulama, qiyas sebagai metode analog hukum, dalil-dalil tentang riba, dalil-dalil tentang jual beli, dalil-dalil tentang zakat, dalil-dalil tentang larangan penipuan, dan hikmah dibalik aturan-aturan tersebut, teman-teman. Jadi semua akan dibahas perlahan dan mendalam. Jadi kenapa kita harus pelajari dengan serius, teman-teman? Suatu hari kita akan bekerja, berbisnis, membuka usaha, mengelola keuangan keluarga, berinvestasi, dan mungkin memimpin perusahaan, bahkan mungkin menjadi pembuat kebijakan. Dan pada saat itu, keputusan ekonomi kalian akan berdampak pada banyak orang. Jadi, pemahaman kita benar, maka dampaknya akan baik, teman-teman. Jika pemahaman kita salah, dampaknya bisa merugikan banyak pilihan. Nah, karena itu, memahami ekonomi syariah bukan hanya untuk nilai akademik, tetapi tanggung jawab dalam hidup. Ekonomi syariah dan keadilan sosial. Islam sangat menekan keadilan dalam distribusi kekayaan, keadilan dalam transaksi, keadilan dalam upah, keadilan dalam harga, keadilan dalam kepemimpinan. Jadi ekonomi syariah tidak membiarkan kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu saja. Jadi Islam itu mengatur zakat, infak, sedekah, warisan, larangan riba, larangan penipuan, larangan penimbunan. Semua itu bertujuan agar keseimbangan sosial tetap terjaga. Nah, jadi pesan sebelum masuk ke materi, teman-teman. Jadi videonya akan panjang, mungkin ada beberapa waktu pembahasan. Nah, saya ingin kalian tidak hanya mendengar, tetapi juga berpikir, merenungkan setiap konsep, membayangkan penerapan dalam kehidupan kalian. Tanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini cara saya mendapatkan uang sudah benar? Apakah saya cara menggunakan uang sudah sesuai dengan Islam? Apakah saya sudah memahami tanggung jawab harta? Jadi, setelah video ini selesai, kalian akan mulai berpikir dengan hati dalam transaksi, dengan hati-hati dalam bertransaksi. Maka tujuan video ini sudah tercapai. Bagi teman-teman, kita sudah memahami betapa pentingnya ekonomi syariah.
Kita sudah tahu bahwa ekonomi bukan sekedar angka. Jadi kita sudah menyadari bahwa harta adalah amanah. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan pertama yang sangat mendasar. Tujuan ekonomi syariah. Lalu mengapa ekonomi syariah memiliki tujuan? Jadi gini teman-teman, sebelum kita masuk ke lebih dalam, mari kita renungkan satu pertanyaan sederhana. Apakah mungkin suatu diciptakan tanpa tujuan? Coba kita pikir. Apakah mungkin sesuatu diciptakan tanpa tujuan? Ya kan? Coba kita lihat sekitar. Sekolah dibangun untuk mendidik. Rumah sakit dibangun untuk menyembuhkan. Jalan raya dibuat untuk mempermudah perjalanan. Bahkan sebuah jam dibuat untuk menunjukkan waktu. Semua ada tujuan. Lalu bagaimana dengan sistem ekonomi? Iya, sistem ekonomi bukan hal kecil teman-teman. Ia mengatur kehidupan jutaan bahkan miliaran manusia. Ia menentukan siapa yang bekerja, siapa yang memiliki usaha, bagaimana harga ditentukan, bagaimana kekayaan didistribusikan, bagaimana orang miskin dibantu. Karena itu, sistem ekonomi tidak boleh tanpa arah. Jadi, sistem ekonomi tidak memiliki tujuan yang jelas, maka yang terjadi adalah kekacauan. Maka saya ulangi, jika sistem ekonomi tidak memiliki tujuan yang jelas, maka yang terjadi adalah kehancuran, kekacauan. Bayangkan sebuah kapal besar tanpa tujuan pelayaran. Ia akan terombang-ambing, bisa menabrak karang, bisa tersesat. Begitu juga ekonomi. Dan disinilah ekonomi syariah hadir. Bukan hanya sekedar aturan teknis, ia memiliki visi besar. Saya ingin bercerita. Jadi, di sebuah kota kecil, ada dua pedagang beras, teman-teman. Pedagang pertama bernama Aman, pedagang kedua bernama Budi. Saat harga beras naik, karena kegagalan panen, Ahmad tetap menjual beras dengan keuntungan wajar. Ia berkata, saya memang ingin untung, tapi jangan sampai orang lain kesulitan. Sedangkan Budi menimbun beras. Ia menyimpan stok beras dan menunggu harga semakin naik. Saat harga melonjak, ia menjual dengan harga yang sangat tinggi. Ia mendapat keuntungan besar. Beberapa bulan kemudian, apa yang terjadi? Ahmad mungkin tidak sekaya Budi dalam waktu singkat, tapi pelanggan percaya kepadanya. Jadi orang-orang itu mendoakannya. Usahanya berkembang pelan tapi stabil. Sedangkan Budi, orang-orang mulai tidak percaya. Ia dianggap memanfaatkan keadilan. Dan ketika harga turun drastis, stoknya tidak laku, teman-teman. Dua orang ini sama-sama berdagang, sama-sama ingin untung, tapi tujuan mereka berbeda. Yang satu mengejar keuntungan saja, yang satu mengejar keberkahan dan kemaslahatan. Itulah perbedaan sistem yang memiliki tujuan moral yang tidak dengan yang tidak. Saya ulangi lagi, itulah perbedaan sistem yang memiliki tujuan moral dan yang tidak. Jadi, teman-teman, keadilan adalah fondasi. Tanpa keadilan, ekonomi akan menjadi alat penindasan. Apa itu keadilan dalam ekonomi? Jadi gini, keadilan itu berarti tidak merugikan pihak lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, dan tidak menciptakan ketimpangan ekstrim. Jadi, contoh gini, pekerjaan yang tidak dibayar layak. Bayangkan ada seorang pekerja bernama Siti. Ia bekerja 10 jam per hari, tapi gajinya sangat-sangat kecil, bahkan tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Pemilik pabrik sebenarnya mampu membayar lebih,
tapi ia justru ingin keuntungan maksimal. Apakah ini adil? Jadi dalam ekonomi konvensional ekstrim, mungkin ini dianggap efisien. Tapi dalam ekonomi syariah, ini adalah ketidakadilan. Karena kerja itu memiliki hak. Islam menekankan berikan upah sebelum keringatnya kering. Berikan upah sebelum kering keringatnya. Itu sama saja. Artinya apa? Islam menghargai kerja keras manusia. Ekonomi syariah ingin hubungan kerja yang manusiawi. Keadilan dalam harga. Misalnya saat terjadi bencana, air bersih menjadi langka. Ada dua pilihan. Penjual dengan harga yang sangat mahal karena permintaan tinggi, atau menjual dengan harga wajar agar semua orang bisa mendapatkan air. Ekonomi syariah memiliki keduanya. Ekonomi syariah memilih keduanya. Karena tujuan ekonomi bukan hanya keuntungan, tapi kemaslahatan. Teman-teman, kesejahteraan dalam Islam tidak diukur hanya dari PDB, tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tapi dari kualitas hidup masyarakat. Bayangkan sebuah desa miskin, banyak anak putus sekolah, petani kesulitan modal, lalu ada program zakat produktif. Dana zakat digunakan untuk membeli alat pertanian, memberikan modal usaha kecil, membiayai pendidikan anak yatim. Lalu beberapa tahun kemudian, desa itu berubah. Petani bisa panen lebih baik, anak-anak kembali sekolah, usaha kecil berkembang. Inilah fungsi zakat dalam ekonomi syariah. Bukan sekedar ibadah ritual, tapi solusi sosial. Lalu sedekah dan empati. Sedekah dan empati sosial. Bayangkan jika semua orang hanya menyimpan harta. Tidak ada sedekah, tidak ada kepedulian. Masyarakat akan kering secara moral. Ekonomi syariah ingin menciptakan masyarakat yang peduli. Karena kesejahteraan bukan hanya soal materi, tapi juga soal hubungan sosial. Jadi teman-teman, eksploitasi sering terjadi saat seseorang memanfaatkan kelemahan orang lain. Jadi ada seorang ayah yang sakit, seorang anak butuh biaya pengobatan. Ia meminjam uang dengan bunga yang tinggi. Awalnya dia pinjam 5 juta, lalu beberapa kemudian menjadi 8 juta, lalu menjadi 12 juta. Ia tak mampu membayar, stres meningkat, rumah terancam dijual. Apakah sistem seperti ini adil? Inilah alasan mengapa riba dilarang, karena sering memperparah penderitaan. Larangan monopoli. Jadi bayangkan suatu perusahaan yang menjual obat penting. Ia bebas menaikkan harga sesuka hati. Masyarakat tidak punya pilihan. Islam tidak menyukai kondisi seperti ini karena pasar harus adil dan kompetitif. Teman-teman, keberkahan tidak selalu terlihat secara kasat mata. Ia terasa lebih pada perasaan. Jadi gini, perusahaan pertama kayanya luar biasa, tapi selalu gelisah, takut rugi, takut bersaing, keluarga tidak harmonis. Perusahaan kedua mungkin tidak sekaya itu, tapi usahanya stabil, karyawan loyal, keluarga harmonis, ya rutin berbagi. Mana yang lebih sukses? Yang kedua pastinya. Jadi ekonomi syariah mengajarkan bahwa keberkahan lebih penting dari sekedar angka. Ekonomi sering menjadi ekonomi sering menjadi ujian moral. Godaan besar, suap, korupsi, manipulasi, laporan keuangan, dan ekonomi syariah hadir untuk menjaga moral. Jadi teman-teman,
cerita Rasulullah sebagai pedagang. Jadi gini, Rasulullah ini dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya orang terpercaya, karena beliau tidak pernah menipu. Kejujuran itu membuat beliau dihormati. Dan pelajaran pentingnya, reputasi lebih mahal daripada keuntungan sesaat. Islam tidak melarang dunia, tetapi juga tidak mengabaikan akhirat. Ekonomi syariah mengajarkan bekerja sama dengan ibadah, berdagang sama dengan ibadah, membantu orang lain sama dengan ibadah, selama niatnya benar. Teman-teman, dari seluruh pembahasan ini kita belajar satu hal penting. Ekonomi syariah bukan hanya sistem mencari uang, ia adalah sistem membangun peradaban. Ia ingin menciptakan keadilan, kesejahteraan, keseimbangan, moralitas, dan keberkahan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jika ekonomi hanya mengejar angka, maka manusia bisa kehilangan nurani. Tetapi jika ekonomi dipadukan dengan nilai syariah, maka ia menjadi alat kebaikan. Maka pertanyaannya sekarang untuk kita semua, saat kita bekerja nanti, saat kita berbisnis nanti, saat kita memegang kekuasaan ekonomi nanti, tujuan apa yang akan kita pilih? Keuntungan sesaat, keberkahan jangka panjang? Semoga kita termasuk ke orang-orang yang hanya tidak cerdas secara ekonomi, tetapi juga bijak secara moral. Karena ekonomi syariah bukan hanya tentang bagaimana kita menjadi kaya, tetapi bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah teman-teman, setelah kita panjang tadi membahas dasar hukum ekonomi syariah, mulai dari sumber utamanya sampai bagian penerapan dalam kehidupan nyata. Sekarang kita sampai di bagian seluruh pembahasan tadi. Kita memahami dengan jelas bahwa dasar hukum ekonomi syariah tidak berdiri di atas pemikiran manusia semata. Ia bukan hanya sekedar teori. Ekonomi yang lahir dari peradaban akademik atau eksperimen pasar. Ekonomi syariah memiliki fondasi yang kokoh dan sumber langsung dari wahyu serta tradisi keilmuan Islam. Dasar hukumnya itu berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran menjadi sumber utama yang memberi prinsip-prinsip dasar tentang keadilan, larangan riba, kewajiban zakat, kejujuran dalam perdagangan, serta tanggung jawab sosial dalam kepemilikan harta. Kemudian, hadis memperjelas dalam dan merincikan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata melalui contoh langsung dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Selanjutnya ijma, yaitu kesepakatan para ulama menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya sekedar konsep individu, tetapi hasil pemikiran kolektif umat Islam sepanjang sejarah. Dan qiyas memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan qiyas, para ulama dapat menetapkan hukum terhadap persoalan ekonomi modern seperti perbankan, investasi digital, asuransi, hingga transaksi online. Teman-teman, sumber hukum tersebut memiliki satu tujuan besar, yang menciptakan sistem ekonomi yang adil, jujur, amanah, stabil, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.
Ekonomi syariah bukan hanya sistem yang berfokus pada pertumbuhan angka dan keuntungan materi semata. Ia bukan hanya berbicara tentang profit, tetapi juga tentang nilai, tentang moral, tentang tanggung jawab, tentang keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan sosial. Dalam ekonomi syariah, mencari keuntungan itu boleh, bahkan dianjurkan. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya. Islam tidak melarang seseorang memiliki usaha besar ataupun memperoleh laba yang tinggi. Namun yang diatur adalah caranya. Keuntungan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada manipulatif, tidak boleh ada eksploitasi. Karena dalam pandangan Islam, harta bukan hanya sekedar pemuas keinginan. Harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat, setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa kepemilikan harta memang diakui, tetapi sifatnya tidak absolut. Di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Ada hak fakir miskin, ada hak masyarakat, dan ada tanggung jawab sosial yang tidak boleh diabaikan. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada individualisme dan kebebasan semata. Jadi, ekonomi syariah membangun keseimbangan antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara individu dan masyarakat, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Teman-teman, jika kita melihat realistis hari ini, maka permasalahan ekonomi muncul karena kahilangnya nilai moral dan aktivitas bisnis, korupsi, penipuan, monopoli, ketimpangan kekayaan, bahkan krisis keuangan global sering berakar pada keserakahan dan sistem yang tidak adil. Disinilah relevansi ekonomi syariah menjadi sangat penting. Jadi ekonomi syariah hadir bukan sekedar sebagai alternatif, tetapi sebagai solusi yang menawarkan sistem yang lebih manusiawi dan beretika. Jadi sistem tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan. Tidak hanya mengejar laba, tetapi juga keberkahan. Tidak hanya mengejar angka, melihat angka, tetapi juga melihat dampak sosial. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa mencari rezeki adalah bagian dari ibadah. Aktivitas ekonomi bukan sekedar aktivitas duniawi, tetapi juga menjadi jalan penutup pahala, jalan menuju pahala, jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang benar. Karena rezeki yang halal akan membawa ketenangan hati, rezeki yang halal akan membawa keberkahan keluarga. Rezeki yang halal akan membawa kebaikan jangka panjang, bukan hanya keuntungan sesaat. Tapi sebaliknya, keuntungan yang diperoleh dengan cara yang haram mungkin akan terlihat besar, tapi dalam jangka pendek. Tetapi tidak akan membawa ketenangan dan keberkahan. Karena dalam Islam, keberhasilan bukan hanya diukur dari banyaknya harta, tapi dari keberkahan dan manfaatnya. Maka dari itu, memahami dasar hukum ekonomi syariah sangat penting, terutama bagi kita sebagai mahasiswa, pelaku usaha, atau siapapun yang akan terlibat dalam aktivitas ekonomi. Dengan memahami dasar hukumnya, kita tidak hanya tahu apa yang diperoleh dan apa yang tidak boleh, tetapi juga memahami hikmah di balik setiap aturan. Kita memahami bahwa setiap larangan memiliki tujuan perlindungan, dan setiap pemerintah memiliki tujuan kemaslahatan. Jadi harapannya setelah mempelajari ini, kita tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mampu meningkatkan
mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil, jujur saat berdagang, tidak mengambil keuntungan secara zalim, membayar zakat tepat waktu, tidak melakukan praktik riba, dan selalu menjaga amanah dalam setiap transaksi. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran individu. Teman-teman, akhirnya kita menyimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem komprehensif yang memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang mulia, dan nilai-nilai universal. Ekonomi syariah bukan hanya milik umat Islam, tetapi nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial adalah nilai yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Semoga dengan memahami dasar hukum ekonomi syariah ini, kita semakin yakin bahwa mempelajari ekonomi syariah itu sangat-sangat penting, teman-teman. Nah teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas tentang tujuan ekonomi syariah, pentingnya keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan keberkahan dalam ekonomi Islam, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang sangat penting, yaitu ruang lingkup ekonomi syariah. Nah teman-teman, pembelajaran ini sangat penting sekali karena banyak orang yang salah memahami ekonomi syariah. Banyak yang mengira ekonomi syariah hanya tentang bank syariah, larangan bunga, atau investasi syariah. Padahal sebenarnya ekonomi syariah itu jauh lebih luas daripada itu. Jadi ekonomi syariah itu mencangkup seluruh aktivitas ekonomi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bagaimana manusia bekerja, bagaimana manusia menghasilkan barang, bagaimana manusia berdagang, dan bagaimana manusia menggunakan uang. Bagaimana membantu orang lain, juga bahkan bagaimana manusia menggunakan harta dengan benar. Jadi artinya ekonomi syariah bukan hanya tentang teori di pelajaran di kelas, tetapi benar-benar sistem kehidupan yang bisa diterapkan setiap hari. Dan menariknya lagi, tanpa sadar sebenarnya banyak aktivitas ekonomi syariah yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak berdagang dengan jujur, membantu tetangga yang kesulitan, tidak menipu pembeli, dan menggunakan uang secara bijak. Karena semua itu termasuk bagian dari ekonomi syariah. Nah teman-teman, supaya pembahasan benar-benar mudah dipahami, di bagian ini kita akan membahas satu persatu ruang lingkup ekonomi syariah secara perlahan, detail, santai, dan serta banyak contoh kehidupannya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahami dulu arti ruang lingkup. Ruang lingkup itu berarti cakupan, bagian-bagian, atau era pembahasan dalam suatu bidang ilmu. Jadi ketika kita membahas ruang lingkup ekonomi syariah, artinya kita membahas apa saja yang termasuk dalam ekonomi syariah. Nah teman-teman, karena ekonomi sangat dekat dengan kehidupan manusia, maka ruang lingkup ekonomi syariah juga sangat luas. Mengapa? Karena hampir setiap manusia selalu melakukan aktivitas ekonomi. Kayak berkali-kali saya memberikan contoh seperti membeli makanan, bekerja, membayar uang gaji, mendapatkan uang saku, menggunakan uang, membayar transportasi, menabung, hingga membantu orang lain. Jadi semua itu termasuk aktivitas ekonomi. Karena itulah Islam memberikan aturan agar aktivitas ekonomi berjalan dengan jujur, adil, amanah, dan membawa manfaat. Baik, bentar ya teman-teman, kita jeda dulu untuk minum. Kenapa? Karena ternyata kita membahas ini tuh sudah jauh, dan sekarang saya membutuhkan minum. Ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi gini, maaf tadi terjeda. Karena itulah, sekali lagi saya ulang, Islam memberikan aturan agar aktivitas ekonomi berjalan dengan jujur, adil, amanah, dan membawa manfaat. Teman-teman,
Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tiada batas. Jadi, produksi adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Karena tanpa produksi, manusia tidak akan memiliki barang atau jasa untuk digunakan. Contohnya, petani menghasilkan beras, nelayan menghasilkan ikan, penjahit membuat pakaian, pabrik menghasilkan makanan, guru memberikan jasa pendidikan, dan dokter memberikan jasa kesehatan. Jadi semua itu termasuk produksi. Teman-teman, ini laptopnya saya cas, cuman sudah penuh. Jadi alangkah baiknya kita copot. Sudah banyak sekali gangguan dari tadi. Lupa. Dan maaf ya teman-teman, kalau terdengar suara kayak berisik air ataupun orang bincang-bincang di depan, karena di depan sedang ada orang cuci rambut. Karena saya di depan ini ada usaha orang di depan rumah saya, usaha salon, jadi rada bising, jadi mohon maaf kalau terdengar. Oke, kita lanjut. Cekidot. Dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya memikirkan keuntungan teman-teman, tetapi juga harus memperhatikan halal atau haram. Berkali-kali saya tekankan halal atau haram, dan manfaat dan mudarat, serta dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan. Artinya, dalam Islam tidak semua barang boleh diproduksi. Jadi, ada beberapa contoh produksi yang halal, kayak memproduksi makanan halal, pakaian muslim, buku pendidikan, alat kesehatan, obat-obatan, kendaraan, dan teknologi yang bermanfaat. Jadi produksi seperti ini sangat dianjurkan karena memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu ada beberapa contoh di kehidupan sekitar, contoh produksi yang dilarang gitu teman-teman. Jadi kayak teman-teman, di dalam Islam itu melarang produksi barang seperti yang merusak kesehatan, merusak moral, atau membahayakan masyarakat. Seperti contoh detailnya itu kayak narkoba, minuman keras, perjudian, konten pornografi, dan produk yang merusak akhlak. Kenapa dilarang? Iya, karena ekonomi syariah tidak hanya memikirkan keuntungan uang, tetapi juga memikirkan dampaknya bagi masyarakat. Misalnya, ada seseorang yang membuka usaha. Dalam ekonomi syariah, dia harus memastikan bahan makanannya halal, proses masaknya bersih, lalu tidak menipu pembeli. Jadi misalnya gini, menggunakan daging ayam, maka ayamnya harus disembelih sesuai syariat Islam. Karena dalam Islam, makanan halal itu sangat penting. Nah teman-teman, dalam ekonomi syariah, proses produksi juga harus memperhatikan etika. Misalnya, tidak merusak lingkungan, tidak membuang limbah sembarangan, dan tidak mengeksploitasi pekerja. Contohnya, itu ada pabrik yang membuang limbah ke sungai, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Jadi dalam Islam tindakan seperti ini tidak dibenarkan karena merugikan banyak orang.
Lalu Islam mengajarkan bahwa bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial. Artinya, perusahaan tidak hanya fokus mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat sekitar. Kayak memberikan lapangan pekerjaan, membantu masyarakat, dan menjaga lingkungan. Lalu, distribusi adalah proses menyalurkan barang atau jasa kepada masyarakat. Karena kalau produksi itu menghasilkan barang, maka distribusi bertugas menyalurkan barang tersebut. Oke. Kita ulangi. Produksi menghasilkan barang. Distribusi bertugas menyalurkan barang tersebut. Contohnya gini. Distributor mengirimkan barang ke toko. Lalu pedagang menjual barang di pasar. Marketplace menghubungkan penjual dengan pembeli. Paham sampai sini? Oke, kita ulang. Distributor mengirim barang ke toko, pedagang menjual barang ke pasar. Marketplace adalah wadah atau tempat yang menghubungkan penjual dan pembeli. Sampai sini paham? Nah, teman-teman, Islam sangat memperhatikan keadilan dan distribusi. Kenapa? Karena Islam tidak ingin kekayaan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Kalau kekayaan hanya berputar di kalangan orang kaya, kesenjangan sosial itu meningkat. Orang miskin semakin sulit dan masyarakat menjadi tidak seimbang. Jadi misalnya gini, ada orang kaya yang menguasai banyak kebutuhan pokok lalu menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Masyarakat kesulitan. Hal seperti ini merugikan masyarakat. Karena itu Islam melarang penimbunan barang. Nah, penimbunan barang adalah barang dalam jumlah besar. Penimbunan barang adalah penyimpanan barang dalam jumlah besar agar barang menjadi langka lalu dijual mahal. Contohnya, harga minyak goreng naik. Ada orang yang sengaja menyimpan banyak stok agar nanti bisa dijual lebih mahal. Dalam Islam, tindakan seperti ini termasuk perbuatan yang tidak baik karena menyusahkan masyarakat. Nah, teman-teman, zakat adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan dalam Islam. Dengan zakat, orang kaya membantu orang miskin, masyarakat yang kesulitan dapat bantuan, dan ekonomi menjadi lebih seimbang. Contoh, misalnya gini, seorang pengusaha memiliki keuntungan besar, lalu ia mengeluarkan zakat untuk anak yatim, fakir miskin, pendidikan, dan masyarakat yang membutuhkan. Maka harta tersebut menjadi lebih bermanfaat. Lalu, konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, kayak makanan, minuman, pembelian pakaian, menggunakan kendaraan, dan memakai internet. Dalam ekonomi syariah, konsumsi harus halal, baik dan tidak berlebihan, karena Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Jadi contohnya kayak makan makanan halal, membeli pakaian yang baik, menggunakan uang untuk pendidikan, membantu orang tua, atau membeli kebutuhan rumah tangga. Teman-teman, Islam tidak suka sifat boros. Kadang orang hanya membeli barang hanya demi gengsi. Misalnya, memberi barang mahal padahal tidak dibutuhkan, sering belanja hanya ikut tren, atau membeli makanan berlebihan lalu dibuang. Hal seperti ini termasuk pemborosan. Jadi kayak misalnya gini, ada seseorang yang membeli gadget terbaru walau gadget lamanya masih bagus, atau membeli pakaian terus menerus hanya untuk terlihat keren di media sosial. Akibatnya uang habis, sulit menabung, dan hidup jadi tidak teratur. Karena itu Islam mengajarkan hidup sederhana dan bijak dalam menggunakan uang. Lalu, keuangan syariah adalah sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip Islam. Contohnya kayak bank syariah,
koperasi syariah, asuransi syariah, investasi syariah. Nah, dalam keuangan syariah tidak menggunakan riba, tidak harus transaksi harus jelas, dan keuntungan diperoleh secara halal. Nah, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Misalnya, seseorang menabung di bank syariah, lalu uang tersebut digunakan untuk usaha yang halal. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan. Nah, teman-teman, Islam sangat mendukung pedagang dan bisnis. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang. Tapi bisnis itu dilakukan dengan jujur, amanah, dan tidak menipu, teman-teman. Karena banyak sekali sekarang di zaman ini tipu menipu sudah menjadi hal biasa. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi contoh bisnis yang jujur kayak seorang penjual online ini menjelaskan kondisi barang dengan jujur. Kalau ada cacat barang, ia menjelaskan kepada pembeli. Walaupun mungkin keuntungan sedikit berkurang, tapi itu lebih baik dan berkah, teman-teman. Teman-teman, ekonomi syariah juga mencangkup kegiatan sosial seperti zakat, sedekah, infak, wakaf. Karena Islam ingin ekonomi membawa manfaat bagi semua orang. Misalnya kayak ada seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk sekolah atau masjid atau rumah sakit atau pesantren, maka manfaat bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, teman-teman. Nah, teman-teman, dari pembahasan sangat panjang ini kita bisa memahami bahwa ruang lingkup ekonomi syariah itu sangat luas. Ekonomi syariah bukan hanya tentang bank syariah, tapi mencakup produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, keuangan, hingga kegiatan sosial masyarakat. Masya Allah, Islam sangat-sangat menata, Islam sangat-sangat melindungi. Karena itu, ekonomi syariah bukan hanya teori, tetapi sistem kehidupan yang bisa diterapkan setiap hari agar kehidupan manusia menjadi lebih adil, lebih sejahtera, lebih tenang, dan bahkan lebih berkah. Nah, teman-teman, sebelumnya kita membahas tentang tujuan ekonomi syariah, pentingnya keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan keberkahan dalam ekonomi Islam. Teman-teman, pembahasan ini sangat penting karena banyak orang yang salah dalam memahami ekonomi syariah. Banyak yang mengira ekonomi syariah hanya tentang bank syariah, larangan bunga, atau investasi syariah. Padahal sebenarnya ekonomi itu sangat luas. Untuk memudahkan kita memahami, ayo kita kaji sekali lagi. Contoh seperti ini, bayangkan ada seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang dan ibu yang mengatur keuangan rumah tangga dan anak yang menerima uang saku dan belajar menabung. Tanpa sadar, seluruh aktivitas keluarga itu adalah bagian dari ekonomi. Iya, benar, itu seluruh aktivitas keluarga itu bagian dari ekonomi. Ayahnya berdagang dengan jujur, itu ekonomi syariah. Ketika ibu tidak boros dan mengatur belanja dengan baik, itu ekonomi syariah. Dan ketika anak menabung tidak menghamburkan uang, itu juga ekonomi syariah. Artinya, ekonomi syariah bukan hanya teori di kelas. Ia hidup di rumah kita. Ia ada di pasar, ia ada di sekolah, dan ia ada di kantor. Dan sekarang kita akan membahasnya satu persatu secara perlahan kembali, secara detail kembali, disertai cerita agar benar-benar mudah dipahami. Jadi teman-teman, ruang lingkup itu berarti cakupan atau bagian-bagian dalam suatu bidang ilmu. Jadi ketika
kita membahas ruang lingkup ekonomi syariah, artinya kita membahas apa saja yang termasuk dalam ekonomi syariah. Karena ekonomi sangat dekat dengan kehidupan manusia. Sekali lagi saya ucapkan, ekonomi sangat dekat dalam kehidupan manusia. Maka ruang lingkupnya juga sangat luas. Jadi bayangkan, satu hari dalam hidup kita, pagi kita membeli sarapan, siang kita bekerja atau belajar, sorenya mungkin kita belanja kebutuhan rumah, malamnya kita menggunakan listrik, internet, dan mungkin transportasi online. Jadi semua itu adalah aktivitas ekonomi. Jadi Islam tidak membiarkan aktivitas ini berjalan secara tanpa aturan dan percuma, tapi Islam mengatur agar semua itu dilakukan dengan jujur, adil, amanah, dan penuh tanggung jawab. Nah, kembali kita ulang, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, lalu tanpa produksi manusia tidak memiliki apa-apa. Bayangkan jika tidak ada petani, kita tidak punya beras, tidak penjahit, tidak ada pakaian, tidak ada guru, kita tidak punya pendidikan, dan produksi adalah dasar kehidupan ekonomi. Nah, dalam ekonomi syariah, produksi tidak mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan halal haram, manfaat mudarat, dampak sosial, dampak lingkungan. Ini adalah contoh. Ada seorang bernama Pak Ahmad. Ia membuka usaha roti kecil di kampungnya. Lalu setiap hari ia bangun jam 4 pagi. Ia memilih bahan terbaik, memastikan semua barang memiliki label halal dan tidak menggunakan pengawet berbahaya. Ia tidak mengurangi ukuran roti, tidak menaikkan harga sembarangan. Keuntungan memang tidak langsung besar, tapi pelanggannya percaya. Anak-anak sekolah suka membeli roti darinya. Orang tua merasa tenang karena makanannya aman. 5 tahun kemudian usahanya berkembang dan mempekerjakan 15 orang warga sekitar. Itulah produksi dalam ekonomi syariah, di mana produksi yang bukan hanya menghasilkan uang tetapi juga manfaat. Sekarang bayangkan cerita berbeda. Ada sebuah pabrik besar, keuntungan miliaran, tapi limbahnya dibuang ke sungai, air menjadi keruh, ikan mati, warga sakit kulit. Kata-kata ini secara ekonomi mungkin terlihat sukses ya, tapi secara syariah itu salah, karena Islam melarang merusak bumi dan menyakiti masyarakat. Nah, distribusi itu proses menyalurkan barang kepada masyarakat. Kalau produksi menghasilkan, distribusi menyampaikan. Produksi menghasilkan, distribusi menyampaikan. Bayangkan terjadi kelangkaan minyak goreng. Seorang pedagang besar menyimpan ribuan minyak liter di gudang. Ia menunggu harga naik. Ketika harga melonjak, ia jual dengan harga yang sangat amat tinggi. Acara kesulitan, ibu rumah tangga bingung, pedagang kecil itu tertekan. Ini contoh distribusi yang tidak adil, teman-teman. Jadi dalam Islam penimbunan seperti ini dilarang. Nah, itu teman-teman. Konsumsi menggunakan bahan atau jasa. Konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa. Islam mengatur agar konsumsi halal, baik, dan tidak berlebihan. Jadi ada seorang mahasiswa bernama Rian. Jadi setiap ada tren baru, ia ikut membeli sepatu baru, jam baru, gadget baru, tas baru, dan semuanya. Padahal uang kiriman orang tuanya itu terbatas. Akhirnya ia sering kekurangan uang di akhir bulan. Ia stres, ia mulai berutang ke teman-temannya. Ini contoh konsumsi yang tidak baik. Nah, beda dengan Ali, ia juga mahasiswa. Ia mencatat keuangan,
Ia membedakan kebutuhan dan keinginan, menyisihkan untuk sedekah, hidupnya lebih tenang. Karena Islam mengajarkan keseimbangan, teman-teman. Keuangan syariah ini mencakup bank syariah, koperasi syariah, dan investasi syariah. Jadi prinsipnya itu tidak riba, tidak ada ketidakjelasan, dan tidak ada penipuan. Jadi ada nih cerita sistem bagi hasil. Nah, seorang pedagang kecil membuka usaha bakso. Ia butuh modal. Ia datang ke lembaga keuangan syariah. Mereka sepakat sistem bagi hasil. Jika untung dibagi, jika rugi ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Ini berbeda dengan bunga, tapi tetap yang harus dibayar walau usaha rugi. Jadi sistem ini lebih adil. Nah, Islam mendukung bisnis. Rasulullah SAW itu adalah pedagang, tetapi bisnis itu harus jujur. Seorang penjual online ini menjual pakaian. Ada sedikit catatan pada salah satu produk, cacat. Ia menjelaskan kepada pembeli tetap membeli karena percaya. Baru beberapa minggu kemudian, pembeli itu merekomendasikan ke toko teman-teman lainnya. Kejujuran memang tidak selalu memberikan keuntungan cepat, tapi memberikan keberkahan jangka panjang. Nah, ekonomi syariah juga mencakup zakat, sedekah, infak, wakaf. Ya, zakat, sedekah, infak, wakaf. Seorang kakek memiliki sebidang tanah luas. Ia tidak menjualnya, ia mewakafkannya untuk sekolah. Puluhan tahun berlalu, ribuan anak belajar di sana. Ada yang menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pemimpin. Semua berawal dari satu keputusan wakaf. Inilah bukti ekonomi syariah bukan hanya soal transaksi, tapi juga tentang dampak jangka panjang bagi masyarakat. Nah teman-teman, sekarang kita memahami bahwa ruang lingkup ekonomi syariah sangat luas. Ia mencakup produksi, distribusi, konsumsi, keuangan, perdagangan, dan kegiatan sosial. Ekonomi syariah bukan hanya sekedar teori, ia adalah sistem kehidupan. Jika diterapkan dengan benar, maka hidup akan menjadi lebih adil, lebih seimbang, lebih tenang, dan lebih berkah. Karena dalam Islam, harta bukan tujuan akhir, tapi alat untuk kebaikan. Teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembahasan video ini kali ini. Dan setelah kita belajar sangat panjang tentang tujuan ekonomi syariah serta ruang lingkup ekonomi syariah, kita memahami bahwa ekonomi syariah ternyata bukan hanya sekedar teori ekonomi biasa. Ekonomi syariah bukan hanya tentang bank syariah, larangan bunga, atau istilah-istilah dalam dunia keuangan Islam, tetapi ekonomi syariah adalah sistem kehidupan yang mengatur bagaimana manusia mencari rezeki, menggunakan harta, berdagang, bekerja, membantu sesama, dan menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara yang lebih baik dan benar. Kita juga belajar bahwa tujuan ekonomi syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi tujuannya itu lebih luas dari itu, kayak menciptakan keadilan, kesejahteraan masyarakat, menghindari kepenindasan, menjaga moral, dan menciptakan keberkahan dalam hidup. Karena dalam Islam, kesuksesan bukan hanya soal banyak uang, tetapi juga ketenangan hati, kejujuran, rasa syukur, bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman, di zaman sekarang kita hidup di tengah perkembangan ekonomi yang sangat amat cepat. Teknologi berkembang, bisnis online semakin besar, transaksi semakin mudah, dan dunia ekonomi semakin modern. Tapi di sisi lain kita juga sering melihat penipuan, korupsi, manipulasi, riba, dan ketidakadilan ekonomi. Karena itulah nilai-nilai ekonomi syariah menjadi sangat penting. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa mencari keuntungan boleh, kaya boleh, memiliki usaha besar juga boleh, tapi semua harus dilakukan dengan jujur, halal, adil, dan tidak merugikan orang lain. Karena harta yang baik bukan hanya harta yang banyak, tapi harta yang halal, berkah,
dan membawa manfaat. Jadi semoga dalam pembahasan panjang kita ini semua bisa lebih memahami bahwa ekonomi syariah sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari cara membeli barang, cara berdagang, dan cara bekerja, lalu cara menggunakan uang, dan cara membantu sesama manusia. Semua itu bisa menjadi bagian dari penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan kita. Dan semoga setelah mempelajari materi ini kita tidak hanya memahami teorinya saja, tapi juga mulai menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal sederhana, jurus berjualan, tidak boros, membantu orang lain, dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Kalau kalian merasa pembahasan yang bermanfaat, jangan lupa terus belajar, terus berkembang, dan terus menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Sampai jumpa di pembahasan ekonomi syariah berikutnya. Tetap semangat belajar dan tetap mencari ilmu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.